Dicopot dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, Budi Aris Setiadi kini geram memaparkan informasi terkait keterlibatan beberapa bandar besar judi online yang sudah dikantongi. Budi Ari menyebut ada 5 bandar yang mengatur judi online di Indonesia, termasuk upaya petinggi yang melindunginya. Awalnya Budi Ari enggan membeberkan nama-nama bandar judol tersebut, yang mengatakan mereka semua merupakan pengusaha besar yang telah mengantongi izin berusaha berkeliaran bebas di Indonesia. Selain ia membeberkan inisial kelima bandar judol ini, ia juga bongkar tuntas jika petinggi berbintang berada di belakang para bandar tersebut. Berinisial GGS, kemudian PAU, VCG, PDE, PSC, ia juga ungkap sosok Chen Kurniawan yang merupakan pengusaha dan petinggi Kapolri sebagai pelindung situs tersebut berjalan mulus. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Semua udah tahu, orang-orangnya cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Wow. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Banyak penegak hukum lah kalau itu. Sementara itu, Kapolri Listio Sigit juga santer akan susul dicopot. Presiden Prabowo tak lama lagi bakal menyusul pencopotan Listio Sigit dari jabatannya. Hal ini turut disampaikan oleh pengamat politik dan militer UNAS, Selamat Ginting. Sosok Kapolri Jenderal Listio Sigit menjadi sorotan usai demonstrasi besar-besaran yang berujung ricuh di berbagai daerah pada akhir Agustus lalu. Bukan hanya itu saja, branding publik yang menganggap Listio Sigit bagian dari geng Solo pun jadi alasan logis pencopotan dirinya usai Prabowo lengserkan beberapa kabinet menteri beberapa hari lalu. Selain itu, rupanya kini Presiden Prabowo telah menyetujui adanya pembentukan tim reformasi kepolisian yang mana dalam hal ini turut disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa saat diberi kesempatan menemui Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Hal ini tentu saja untuk menjaga adanya oknum kepolisian yang hanya mengandalkan jabatannya dijadikan kekuasaan. Bahkan hal ini turut mendapatkan dukungan penuh dari Menteri Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Karena menurutnya semua tindakan kejahatan dan adanya korupsi besar-besaran faktanya memang dibackingi oleh petinggi berbintang di belakangnya. Tak ayal jika Mahfud MD katakan nasib Kapolri Listio Sigit kini sedang di ujung tanduk pencopotan selanjutnya. Kami mendapat banyak informasi penjelasan yang sangat memuaskan dari Bapak Presiden. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu dipahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik. Sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Itu saya kira yang dapat saya katakan. Jadi prinsipnya adalah sejumlah tuntutan yang terkait dengan reformasi di bidang ekonomi, reformasi di bidang politik, dan reformasi di bidang hukum, HAM, dan HANKAM. Secara keseluruhan yang hakikatnya itu adalah tuntutan dari sejumlah kalangan. Kami sampaikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Presiden bersama pemerintahannya bisa menindaklanjuti itu sebagaimana harapan. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Polri kan nyebut di DPR, kamu jenderal polisi, TNI, pejabat, siapapun saya hadapi. Nah, karena memang dalam jabatan saya banyak kejahatan-kejahatan pertambangan, kejahatan hutan, kejahatan terhadap kekayaan rakyat itu di backing oleh orang-orang